Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asykurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, bersyukur sekali pada malam hari ini bisa bermuajahah, bisa meskipun online ya, bisa berinteraksi langsung dengan para pejuang-pejuang ekonomi syariah yang luar biasa. Tadi sudah dikenalkan nama lengkapnya Erni Ratnani, Bu Erni ya, nanti aja Bu Erni. Jadi saya akan menceritakan tentang bagaimana pengalaman saya, bukan mendirikan ya. Jadi saya di BMT BUM itu bukan mendirikan, tetapi istilahnya penyelamatan ya, karena waktu itu memang jadi BMT BUM sendiri berdirinya tanggal 22 September 1997. Jadi bulan ini persis nanti tanggal 22 ini milad ke-25, alhamdulillah. Pada saat itu didirikan oleh ini nanti di webnya BMT BUM insya Allah ada ya, banyak, atau BUM TV di situ juga ada, bisa dipelajari beberapa ini ya, beberapa kegiatan-kegiatan BUM di BUM TV maupun di web BMT BUM. Jadi dari mahasiswa alumni IPB yang asli Tegal ya, kemudian mengajak teman-teman teman-teman yang punya satu misi tentang bagaimana perkembangan dakwah, terutama dakwah ekonomi syariah. Berkumpul, kemudian mereka bersepakat menyambut ini bantuan pemerintah berupa program P2 Care. Ya waktu itu dapat bantuan 25 juta sebagai sebagai dana bergulir ya, sehingga tetapi mereka mempunyai tekad, mereka mempunyai niat awal adalah bagaimana menumbuhkan ekonomi syariah ya, dengan dulu Pak Amin Syafi'i yang sekarang di Bank Muamalat mendirikan, kemudian terkumpul selain modal bergulir, mereka juga terkumpul dana simpanan pokok dan simpanan simpanan wajib tuh 3,5 juta. Jadi modal aslinya itu modal yang dari anggota itu 3,5 juta. Kemudian setelah berdiri baru kemudian dana pemerintah turun. Kemudian setelah berdiri dengan dengan sarana dan prasarana yang sederhana, dengan pengelola 3 orang, bermodalkan 3,5 juta ya, karena waktu itu dana pemerintah juga belum langsung turun. Mereka berusaha untuk dengan pelatihan tentang ekonomi syariah, kemudian mereka mulai memulai BMT ini. Dan kemudian alhamdulillah saya masuk, alhamdulillah dari 97 itu terus terus berkembang. Nah, tahun 2000 tahun 2000 itu kemudian penggerak utamanya beliau ternyata ingin mempunyai kapasitas lebih ya, sehingga dia mendaftar di Bank Muamalat Indonesia, kemudian dengan harapan teman-temannya bisa melanjutkan ya. Ternyata kondisinya makin menurun, sehingga pada saat saya masuk itu tahun 2004 ya, 2004 akhir
pada saat itu saya di SMS, Bu Erni, ada BMT di Tegal, ada BMT kita katanya udah mau collab gitu. Saya kemudian ini apa istilahnya, ya saya coba pelajari. Saya waktu itu memang punya bekal pengalaman waktu di koperasi mahasiswa ya di Unsud, kebetulan saya alumni Unsud, koperasi mahasiswa waktu itu pernah. Nah itu ini apa mencoba menganalisa, tapi saya prinsipnya bisnis apapun akan sukses ketika ada mentor. Saya nggak ngerti apa-apa nih, saya diamanati untuk ini apa ini membenahi BMT Bina Umat Mandiri yang sudah berdiri sejak 97, berarti itu adalah tahun kelima. Waktu tahun kelima itu memang pembukuan juga belum ini, padahal sudah punya cabang. Ya, cabangnya itu juga cabang dipaksakan karena di Adiwerna itu kalau pusatnya di Kota Tegal, di Adiwerna itu di Kabupaten Tegal ada BMT yang mau bangkrut, kemudian diakuisisi, dibeli asetnya ya sehingga menjadi cabang. Nah, dua cabang ini berlainan kondisinya. Kalau di Adiwerna itu fokus pada pasar, kemudian dengan sistem dengan sistem bagi hasil 60-40. Jadi untuk ini apa untuk pengelolanya 40 dari ini net income dari pendapatan bersih. Tapi di kantor pusatnya ini malah ini apa istilahnya sedang dalam kondisi kredit banget. Ya sehingga akhirnya ini apa akhirnya untuk menggaji aja udah nggak bisa gitu. Akhirnya kemudian dan pengurusnya ini menjadi hikmah ya. Pengurusnya itu nggak paham ya. Kebanyakan kayak gitu. Pengurusnya nggak paham tentang BMT, tentang koperasi. Kemudian pengawasnya juga apalagi hanya formalitas. Tetapi ada satu pengurus yang memang fokus ya. Kemudian SMS kepada saya, Bu, ada BMT kita nih mau kolaps, bisa bantu nggak gitu. Saya akhirnya Bismillah, saya baca visi misinya, waduh ini mulia sekali ini dakwah ekonomi syariah gitu. Jiwa pejuang saya akhirnya muncul, kemudian udah Bismillah, kemudian akhirnya saya panggil ini apa yang dulunya pendirinya yang sekarang di Bank Muamalat. Saya minta untuk membantu saya akan benahi tapi tolong saya dibantu. Kemudian saya juga minta ditunjukkan satu orang yang bisa menjadi mentor saya. Akhirnya Bismillah, akhirnya saya ada mentor, kemudian beli sistem. Ya waktu itu posisi aset waktu itu adalah 300 juta. Pada tahun 2005 itu 300 juta, yang macet 98 juta. Ya saya waktu itu Bismillah dengan setelah konsultasi dengan konsultan saya, mentor saya, akhirnya saya beli sistem USI, ya, sistem akuntansi karena ini apa ya meskipun waktu itu juga ditentang oleh tim yang sudah ada ya, kita masih rugi kok beli sistem gitu. Saya bilang insya Allah justru ini yang akan ini apa sistem ini seperti penjaga gawang gitu ya. Jadi yang nantinya akan menyelamatkan dari kerugian yang berkelanjutan. Akhirnya alhamdulillah bertahap, kemudian karena Pak Amin di Bank Muamalat, kemudian kita diberi tambahan modal. Ya waktu itu pakai jaminan punya saya sendiri, saya pribadi ya, karena BMT Boom nggak punya jaminan. Yang pada macet juga nggak pada pakai jaminan ya, karena waktu itu ya masih belajar lah. Ini memang harus harus menjadi ibroh ya, bahwa betul-betul ketika mendirikan BMT itu harus betul-betul sudah studi banding, sudah paham, sudah punya SOP ya, jadi jangan dari nol. Karena apa? Karena mengelola amanah dana dari umat, dari orang lain kita harus kelola, harus betul-betul paham karena BMT itu kan mungkin dari ini ya lembaga intermediasi, orang nitip dana kepada kita, kemudian kita kelola, kita salurkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Itu.
Kemudian alhamdulillah setelah sistem berjalan bertahap, ini kita benahi sedikit-sedikit ya. Ya bagi saya itu adalah semata-mata pertolongan Allah. Saya bisa apa? Tapi insya Allah ketika kita niatnya dakwah, ketika kita niatnya adalah menolong agama Allah, apalagi di ekonomi syariah, ekonomi kan orang nggak bisa lepas dari ekonomi. Dan realitanya saat ini meskipun umat Islam itu mayoritas, tetapi mayoritas sudah dicengkram oleh sistem ekonomi kapitalis atau ribawi. Ya, sehingga dalam hal ini memang sudah menjadi kewajiban kita. Ya, kewajiban kita untuk ikhtiar semaksimal mungkin agar menyelamatkan saudara-saudara kita dari jeratan riba, jeratan ekonomi ribawi. Alhamdulillah bertahap. Sekarang di usia 25 ini saya juga nggak terlalu ekspansif, nggak terlalu ngejar ya. Sekarang kita nggak punya pembiayaan di bank sama sekali. Semuanya adalah dana anggota, kecuali LPDB. LPDB tinggal 2,4 miliar. Aset kita sekarang 95 miliar. Itu adalah dana betul-betul dari anggota oleh anggota untuk anggota, kecuali dana LPDB. Kita udah nggak punya pembiayaan di bank, insya Allah. Ya alhamdulillah. Ini tadi ketika kita niatnya adalah karena Allah, kita yakin, tapi kita juga sudah ikhtiar bumi ya, artinya ikhtiar langit kita sudah sudah Bismillah, kita yakin bahwa ini adalah memang perjuangan. Kemudian ikhtiarnya ya harus punya mentor, harus belajar ya. Saya juga waktu itu ilmu tadinya kuliah Lotus, saya belajar Excel dari suami saya, belajar Excel. Suami saya bendahara di kantor pos, saya dibajarin akuntansi lagi, padahal saya jurusan akuntansi, tapi kan udah lama ya. Alhamdulillah semuanya dari nol. Tapi alhamdulillah atas pertolongan Allah, izin Allah, semuanya akhirnya saya sekarang udah punya tim ya. Alhamdulillah baru punya 4 cabang sih, karena saya mungkin perempuan ya, saya nggak ingin buka cabang ekspansif tapi kurang kokoh. Saya lebih suka buka cabang yang jauh tetapi betul-betul fondasi kokoh, terutama fondasi syariah. Ya, banyak yang kemudian ekspansif tetapi karena penanaman syariah kepada karyawan, pada pengelola BMT itu nggak mudah. Ya, kita jangan sampai kemudian ekspansif, marketingnya tidak terlalu memahami syariah, dia menyalurkan pembiayaan karena masyarakat itu sudah banyak dicekoki dengan dengan model kapitalis ya. Pokoknya pinjam 1 juta, pengembaliannya 10 bulan, setiap bulannya 110.000 misalnya, atau 120.000 kan gitu. Nah kita kan nggak boleh kayak gitu di dalam syariah. Harus ngerti tujuannya, untuk apa, akadnya gimana. Nah ini adalah bagian dari dakwah yang harus kita harus kita tanamkan dalam semua pengelola di BMT kita. Ada pertanyaan ini dari program apa saja yang dibuat Bu untuk mewujudkan BMT yang berkelola. Mungkin program kerja maksudnya ya, bukan program komputer. Nah itu gimana nih, kok bisa maju itu apa aja kiat-kiatnya itu? Nah mungkin langsung jawab aja, silakan. Ini di Banda Aceh udah ini ya, udah ada tuh ini, belum ada. Belum ada, baru mau ini mengadakan. Ini kan karena utusan dari DPD kan suruh ikut pelatihan, coba juga kan, mungkin nanti ke depan bisa dibuat kan. Iya. Bismillah. Jadi program-program awal kalau saya jadi BMT itu kan lembaga jasa keuangan. Iya. Syariah. Jadi yang pertama kali harus dijaga adalah trust. Kita harus trust, kepercayaan masyarakat. Karena kita mau dititipin. Nah, di sini memang terus terang waktu awal juga saya karena
ilmu juga masih kurang ya. Waktu itu belum mikir baitul mal juga gitu. Waktu itu juga baitul malnya juga belum gerak ya. Padahal itu salah. Mestinya kegiatan kalau saya sekarang buka cabang itu baitul malnya kegiatan dulu, masyarakat tertarik baru buka cabang tambulnya gitu. Tapi waktu dulu karena ilmu saya juga ilmu bismillah, ilmu nekat gitu ya, bismillah lillah, pada saat itu program-program yang dilaksanakan yang penting adalah rumusnya 3 SMS. Ya kan sekarang sih nggak ada SMS, jarang ya, sekarang chat ya. SMS. Jadi yang harus kita jaga itu 3 hal. SMS. S-nya itu adalah SDI, sumber daya insani, sumber daya manusia. Ini yang harus kokoh, harus paham, harus amanah. Yang pertama harus amanah. Niatnya harus betul, harus jujur, harus paham ilmunya, SDI. Kemudian yang kedua adalah modal. Nah, modal ini bukan perkara yang susah lah, karena banyak banget yang menawarin modal ya. Walaupun kalau awal-awal juga lebih baik ya pakai modal sendiri ya. M-nya tuh modal. Yang ketiganya adalah sistem. Program apa sih? Nah, program waktu awal itu waktu awal kan yang jelas pembenahan ya. Pembenahan, kemudian SDI-nya saya ajak jalan-jalan Mbak Yuni. Nanti kalau Mbak Yuni mau bikin BMT, dijak jalan-jalan dulu. Ya, di Aceh udah ada belum sih ya? Saya kayaknya udah pernah dengar deh, di Aceh ada BMT juga. Ada dulu apa ya, Miskat kalau nggak salah, tapi nggak tahu sistemnya ya. Ya. Kayaknya sih ada yang besar walaupun bukan milik kita ya, nanti dicari, saya coba carikan ini ya di database. Ya, yang besar ada tapi yang bukan kader sih. Bukan ya, nggak apa-apa. Yang penting kan kita belajar sistem. Jadi yang penting adalah SDI-nya itu punya punya komitmen, punya mindset yang betul, ya. Kemudian juga punya semangat, karena dulu saya ajak jalan-jalan mereka juga ngerutu. Orang kita masih rugi jalan-jalan. Saya ajak jalan-jalan itu dibanding ke beberapa BMT yang sudah besar. Itu SDI yang pertama. Jadi programnya itu nanti boleh ke Tegal Mbak Yuni. Insya Ya, Allah. Kemudian nanti setelah itu untuk saat ini, nah itu modal. Nah modal ini kita programnya kalau sekarang sih setelah dengan adanya Baitul Mal itu sangat membantu sebetulnya. Kalau di Aceh di DPD sudah ada LAS ya, lembaga amil zakat yang sudah jalan, bisa ini sebetulnya bisa menjadi cikal bakal di situ, jadi Baitul Malnya. Nah, kemudian, nah itu menjadi daya tarik ya biasanya. Kalau misalnya kemudian dibarengi dengan program funding, ya biasanya sih memang orang itu dia gimana mau nabung, ini kan orang nggak percaya dulu ya, belum percaya nanti uang saya jangan-jangan hilang. Tapi saya praktek pada saat BMT saya mau bangkrut itu, ya ini benar-benar pertolongan Allah ya. Ada pengusaha, ada kader ya, belum kader juga sih, orang Hanif yang kemudian dia di pengeboran minyak gajinya banyak banget. Kok bisanya ya, waktu itu kantornya Bu masih di kios pasar ya, cuman 3 kali 3,5 kantornya. Mungkin orang nabung 2 juta aja khawatir ini jangan-jangan nanti tutup gitu. Tapi waktu itu bisa nabung 100 juta nyimpen. Itu kan benar-benar pertolongan Allah tuh. Saya juga orangnya juga bukan orang Tegal, orang Purwodadi baru datang, tapi Masya Allah betul-betul pertolongan Allah itu. Jadi kita jadi program kita berusaha menciptakan program bagaimana terutama dari kader sendiri ya, itu
disadarkan bahwa kita butuh wajihah ekonomi syariah, wajihah dakwah. Itu penting banget. BMT itu pokoknya asik banget karena Baitul Malnya itu bisa bergerak di ranah sosial, Baitul Tamwilnya menyelamatkan riba, menumbuhkan ekonomi gitu, kesejahteraan. Jadi untuk dakwah itu efektif banget gitu. Jadi programnya ya bikin simpanan yang menarik-menarik. Semua simpanan BMT BUM itu berhadiah. Simpanan sukarela juga kalau pengendapan 100.000 dalam 1 tahun itu dapat 1 poin. Nanti poinnya diundi. Insya Allah kita sudah punya Dewan Pengawas Syariah dan semuanya ada koridornya. Ya. Jadi karena orang kan sekarang senangnya undian ya, senangnya hadiah. Semua program simpanan kita berhadiah. Kemudian simpanan pendidikan, marketingnya ke sekolah-sekolah. Itu juga ketika nanti akhir ini, akhir tahun atau akhir tahun kan ada ini ya, pembagian tabungan itu juga ada hadiahnya. Pengendapannya kita rumuskan ada SOP-nya. Nanti kalau yang berminat insya Allah nanti saya kasih SOP-nya. Jadi ada sekolah ihwah wajah kita yang kalau setiap tahun tuh bisa kita belikan mebeler, ada yang kita belikan komputer sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan pengendapan dana yang di kita. Kemudian simpanan kurban juga ada undiannya. Simpanan arisan, jadi kita kan butuhnya dana dulu tuh. Kita butuh funding. Nah, itu dari situ, dari simpanan-simpanan. Kalau awal biasanya kalau misalnya kan kita belum punya ini, orang belum percaya, ya sudah berarti pembiayaan di bank. Ya channeling ya di bank yang sudah bank syariah tentu saja. Dulu awalnya BUM juga lah orang mau nabung watir ya kita hanya pembiayaan di bank muamalat. Setelah kita sudah punya modal bisa kita salurkan, orang mulai percaya. Yang penting memang kita mau buktikan bahwa performan kantor itu betul-betul sangat berpengaruh. Gitu. Meskipun ya kita nggak boleh sembarangan ya, semuanya harus ada hitungannya. Banyak BMT ya di Tegal ini ada 2 BMT yang kolab. BMT asetnya belum seberapa, nanti modal masyarakat buat bangun gedung yang bagus itu juga nggak boleh. Jadi harus memenuhi perhitungan yang ada ke ini koridor-koridor yang ada. Jadi ketika program-program kita sudah menyentuh kebutuhan masyarakat, mau pembiayaan apa, marketing kita ke pasar menawarkan ya, biasanya kita kayak bagi-bagi duit gitu. Maksudnya, Bu mau pembiayaan gitu. Semuanya biasanya kalau kita buka pasar baru ya paling 500.000. Tapi sambil dijelasin ini syariah ya Bu, harus jelas akadnya, harus ada notanya, dikumpulkan dulu Ibu buat beli dulu gitu. Jadi kita harus edukasi kepada masyarakat bahwa ini kita memang kebanyakan akadnya murabahah dan ijaroh. Karena mudorobah itu kita kesulitan di pembukuan kan, ibu-ibu di pasar mana ada pembukuan. Orang nulis nota aja di bungkus rokok kan. Nah, makanya kebanyakan murabahah sama ijaroh untuk jasa. Jadi gitu Mbak Yuni, banyakin programnya yang sesuai dengan kebutuhan. Tanpa bermaksud promosi, ini saya sempat menulis juga dengan teman-teman yang di Bogor, proses pendirian BMT ya. Mungkin Bu Erni sempat baca Bu. ya di tahun 94-an itu kebetulan, tapi di sini nggak ada orang Bogor ya. Jadi mungkin kalau tahu kami dilatihnya itu tinggal di pesantren, kemudian beralaskan papan gitu ya. Bangun jam 3 dan sebagainya selama sepekan sampai malam. Ya itulah pas di awal-awal ya. Kalau tadi bahkan mungkin Bu Erni menyatakan pas awal-awal BMT-nya bergabung sedang kolaps sehingga penggajian pun terbatas ya. Kami pun generasi awal juga memang sangat terbatas lah ya.
Nah, tapi harapan kami tentu sahabat-sahabat jangan seperti itu lagi, gitu ya. Udah cukuplah kami, gitu ya. Iya, Kalau sekarang bagusnya dipersiapkan dengan matang iya, sehingga apa perjuangannya bisa lebih optimal ya. Bukan berarti kita tidak mempercayai niat ikhlas dan mujahadah gitu ya, tetapi harapannya energinya lebih optimal lagi. Silakan yang lain. Bagi yang ini ya ada SIT ya, mungkin coba dioptimalkan karena itu pasar yang potensial gitu ya. ya. Ya, Mana mungkin Bu aja Eri nih bisa yang sharing ada juga kalau SIT-nya? kira-kira optimalisasi SIT seperti apa begitu ya. Kita Maksudnya juga gimana Pak Iwan? Di BMT BUM juga ini apa permintaan awal itu dari SIT, dari Wajiah kita. Jadi dana terbesar modal awal kita tuh dari simpanannya ini apa eh, SD Islam Terpadu Wajiah kita. Kemudian buka cabang juga dua cabang yang kita buka juga permintaan SIT. Tadinya apa diambil kemudian kejauhan kalau pengen ngambil atau pengen nabung kita suruh buka cabang. Akhirnya ya udah kalau buka cabang anu dong modalnya dibantu, akhirnya mereka ini investasi gitu. SIT itu potensi sekali itu. Udah. Apalagi kalau Iya. kooperasinya udah jalan, nah tinggal diklik. Ya, dan bisa saling menguntungkan. Artinya proses pembangunan dan sebagainya bisa saling support gitu ya, Bu Erni ya. Iya. Betul. Jadi saling menguntungkan. Kalau istilahnya apa bisa nanti financial engineering gitu ya. Jadi termasuk gini pengelolaan keuangan itu bisa kita bantu. Jadi sebenarnya bendahara atau bagian keuangan di sananya bisa terbantu dengan support dari kita, gitu ya. Apalagi dengan sekarang bahwa BMT sudah memungkinkan online, setoran SPP, setoran uang saku nih kalau misalnya boarding ya, itu juga bisa transfer. Nah, yang mengelola proses online dan sebagainya, mencatat siapa yang sudah bayar, siapa yang belum. Nah, itu adalah datanya adalah dari BMT. Sekolah tinggal menerima saja. Nah, itu kan sudah cukup terbantu misalnya ya. Orang tua pun bisa ngecek via HP apa namanya sudah bayar FSP kapan saja, tunggakannya berapa dan yang lainnya. Uang saku juga sudah bisa via online. Nah, nanti bisa dicek sudah bayar berapa, sudah diambilnya berapa, sisanya berapa dan sebagainya juga bisa secara online ya. Ya, nah beberapa yang akses ke aplikasi ya. Kalau Ecosindo secara resmi memang kita belum ada, tapi mungkin jaringannya ya beberapa anggota kita punya akses lah ke beberapa vendor itu juga bisa mungkin konsultasi, tetapi hal yang itu sudah ada gitu, BMT sudah memungkinkan. Nah, jadi pendekatan tadi kan Bu Erni dari sisi mal. Yang kedua pendekatan kita adalah bisa dari layanan dulu. Nah, oke, kita akan membantu keuangan sekolah misalnya begitu dulu. Jangan bicara, oh kita perlu modal dong, tolong bantuin modal. Oh, itu udah tidak menarik kan. Nah, tapi pendekatan kita adalah kita berkontribusi membantu sekolah pengelolaannya. Nah, baru setelah itu kita menghimpun tabungan, menghimpun dan sebagainya. Itu juga bisa jadi pendekatan ya, strategi untuk penumbuhan. Jadi dimulai dari kebaikan, yang kedua dimulai dari layanan. Nah, baru setelah itu kita membangun pengembangan lembaga keuangannya. Nah, jadi sedikit juga informasi kemarin kita di Ecosindo Jawa Barat ya, pembentukan pengurus wilayah, kita juga semacam workshop gitu ya. Nah, yang menarik salah satu kesimpulan dari diskusinya, key resource ya. Jadi sumber daya utama kita apa sih? Oh, kalau dibilang bahwa pada sisi modal, ya alhamdulillah kita ada uang maksudnya ya. Tapi kalau jumlahnya juga ternyata mungkin kita akan kalah gitu ya dan sebagainya. Nah, salah satu yang disimpulkan ada beberapa item itu adalah justru pada kekuatan jaringan atau pada ukhuwahnya. Nah, kita kan ada pengusaha, nah tadi ada sekolah atau ada juga
yang lainnya gitu ya. Nah, mungkin berbeda dengan dulu. Dulu ya lembaga pendidikan nggak ada, kemudian juga yang pengusaha juga mungkin terbatas gitu ya. Nah, sekarang kan itu sudah ada, sehingga bisa dikuatkan jaringan. Termasuk dulu mungkin belum ada yang berpengalaman di lembaga keuangan, sekarang ada yang di perbankan, di BMT, BPRS, bagian juga ada. Nah, itu yang kurang dioptimalkan. Nah, dengan teknologi, jaringan itu bisa, ya networking ya, relasi itu bisa menjadi sesuatu karena tidak lagi menjadi kendala. Ya, nggak harus datang ke Tegal, nggak harus datang ke Jogja. Nah, dimanapun kita bisa berkomunikasi dan bisa saling belajar. Begitu ya. Nah itu nah itu, nah bagi sahabat-sahabat yang akan mulai mendirikan itu juga mungkin bisa menjadi titik tolak gitu ya. Mendata potensi apa gitu kan. Kemudian bagaimana itu dioptimalkan. Begitu. Memang salah satu target dari platform Adel ini adalah memang para inisiator, para penggerak gitu ya. Nah, nanti mungkin akan dibuat pertemuan khusus Aceh misalnya, Aceh dengan Pak Munardi, dengan Ketua DPD dan sebagainya, nanti ada pertemuan khusus online tentu saja ya, dengan mana OI ya, atau dengan Sumselnya. Nah, sekalian misalnya walau alam nanti apa teknisnya seperti apa, kita coba arrange. Ya baik, kalau nggak ada, jadi ini kan sebenarnya bukan terakhir. Kemudian kita itu sebenarnya hubungan kita adalah memang bukan pada saat pelatihan saja, dalam artian keterikatan kita adalah tetapi memang pada sisi dakwah ekonomi syariahnya, sehingga target akhir, bukan target akhir sih, tapi milestone kita lah, kalau dibilang itu adalah misalnya kalau yang belum berdiri, bagaimana berdiri, kalau sudah berdiri, bagaimana berkembang, gitu ya. Nah itu tidak, jadi itu tidak terputus. Nah para alumni ini memang targetnya adalah para inisiator, para penggerak. Mungkin ada yang menjadi pengelola, mungkin ada yang pengurus. Nah, paling tidak menstimulan gerakan ini, gitu ya. Misalnya aktif nanti di Ikosindo di daerahnya masing-masing. Kalau belum ada ya di provinsi dan sebagainya, menginisiasi dan sebagainya. Nah, itu nanti yang harapan alumni dari pelatihan ini. Nah, untuk menjadi inisiator tersebut tentu perlu ada pemahaman dulu apa itu BMT, apa keuangan syariah, punya wawasan tentang praktek-praktek baik. Oh ternyata bisa ya dari puluhan juta bisa menjadi puluhan miliar gitu ya. Kemudian oh ternyata ada dinamikanya juga, nggak mulus jatuh, tapi meskipun pernah jatuh juga bisa bangkit lagi dan bangkitnya juga bisa jauh lebih besar daripada sebelumnya gitu ya. Nah, jadi ketika ada masalah, ketika itu terselesaikan, nah ternyata insya Allah merupakan jalan menuju ya ke kesuksesan gitu ya. Nah, seperti itu. Bila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.